everyone, welcome to my vlog. Saat ini aku sedang berkunjung ke Museum Gubuk Wayang Kota Mojokerto. Wisata edukasi seni dan budaya merupakan tujuan utama berdirinya Museum Gubuk Wayang Kota Mojokerto. Dengan tujuan tersebut menjadikan masyarakat lebih mengenal seni dan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Museum ini memiliki bangunan sebanyak 3 lantai dengan beragam koleksi, mulai dari wayang dari berbagai wilayah Indonesia, pusaka asli Indonesia, alat musik tradisional, mainan anak-anak, topeng, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, sekarang kita ada di Museum Gubuk Wayang Mojokerto. Tepatnya kita sekarang ada di lantai 1. Nah, teman-teman, di Gubuk Wayang Mojokerto ini kita disediakan berbagai macam benda-benda yang tentunya berkaitan dengan sejarah. Nah, teman-teman pengen tahu? Maka dari itu ikuti kita keliling-keliling ke Museum Gubuk Wayang. Yuk, yuk ikut aku. Let's go. Buku Samkok, kisah 3 kerajaan yang di Indonesia populer dengan nama Samkok. Samkok diambil dari bahasa Hokkien, merupakan sebuah epos sejarah yang melegenda hingga ke seluruh dunia. Terlebih di Indonesia terdapat sebanyak 1.233.000 jiwa penduduk etnis Tionghoa, sehingga kebudayaan Tiongkok juga mempengaruhi kebudayaan Indonesia. Novel ini dicetak pertama kalinya pada tahun 1522 Masehi. Penulisnya bernama Luo Guangzhong. Dalam cerita isi Samkok berisi nilai-nilai positif tentang prinsip kesetiaan terutama pada negara, berbakti kepada orang tua, sifat kekeluargaan, nilai kebenaran dan keadilan, serta banyak lagi. Kitab Lontar. Kitab Lontar merupakan salah satu bentuk naskah kuno atau manuskrip Nusantara yang banyak ditemukan di Pulau Bali. Di Bali, lontar pada umumnya sangat dikeramatkan sampai saat ini, karena lontar dengan segala isinya merupakan salah satu warisan kekayaan rohani orang Bali. Di dalam naskah lontar terekam hampir seluruh ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup yang pernah dimiliki orang Bali di masa lampau. Gamelan. Alat musik sejenis gamelan banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia seperti Bali, Madura, dan juga Lombok. Namun, istilah gamelan Jawa mengacu secara umum pada gamelan di Jawa Tengah. Alat musik ini diduga sudah ada di Jawa sejak tahun 404 Masehi. Gamelan Jawa biasanya dipakai untuk mengiringi pagelaran wayang dan pertunjukan tari. Namun, dalam perkembangannya, gamelan Jawa bisa berdiri sendiri sebagai sebuah pertunjukan musik yang lengkap dengan penyanyi atau sinden. Tarian Topeng Gundala. Gundala merupakan tarian yang ditujukan untuk memanggil hujan yang konon dipercaya bahwa setiap tarian ini dilakukan, hujan pasti akan turun. Tarian ini berasal dari etnis Karo, Sumatera Utara. Para penari menggunakan sebuah topeng diyakini memiliki unsur-unsur magis di dalamnya. Masuknya agama ke tanah Karo membuat masyarakat meninggalkan tarian ini untuk ritual. Tarian ini kini dilestarikan dan ditampilkan sebagai kegiatan hiburan. Sepeda penny farthing di Museum Gubuk Wayang merupakan buatan pengrajin asal Purbalingga, Jawa Tengah. Penny farthing adalah sepeda yang pertama dibuat tahun 1880-an di negeri Eropa dengan roda depan yang besar dan roda belakang yang jauh lebih kecil. Diperkirakan penny farthing masuk ke Hindia Belanda atau Indonesia pada akhir 1880-an, yaitu pada 1886, 4 orang Belanda mengendarai penny farthing di kawasan Benteng Fort de Kock, Padang, Sumatera Barat. Patung Tari Bondan. Tari Bondan berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. Filosofi tari Bondan menggambarkan kasih sayang seorang ibu yang merawat dan mendidik anaknya tanpa pamrih dalam keadaan apapun, bahkan sampai anaknya meninggal dunia.
Penari melakukan gerakan memutar payung sebagai lambang perlindungan. Pada akhir pertunjukan, kendi akan dibanting oleh penari. Boneka si Unyil. Unyil dan teman-teman adalah bentuk wayang boneka yang diciptakan oleh Pak Suyadi, seorang lulusan seni rupa ITB. Si Unyil kemudian tayang di TVRI sejak 5 April 1981. Tontonan ini mengisi masa kanak-kanak di Indonesia sampai tahun 1993 setiap hari Minggu pagi. Cerita-cerita di dalam kisah si Unyil sangatlah sederhana dan juga diangkat dari kegiatan sehari-hari masyarakat Indonesia. Hal ini membuat si Unyil dekat dengan masyarakat. Anak-anak maupun orang dewasa sangat teredukasi dengan adanya tontonan ini. Keberagaman dalam Indonesia tercermin juga dalam serial ini. Wayang Golek Bandung. Wayang golek adalah salah satu bentuk seni pertunjukan yang tumbuh di Jawa Barat. Wayang golek pertama diciptakan oleh Sunan Kudus pada tahun 1584. Pertunjukan wayang golek diselenggarakan oleh kaum bangsawan Sunda di lingkungan istana atau kabupaten. Wayang golek digunakan untuk keperluan ritual khusus maupun hiburan tergantung pada permintaan. Wayang ini juga berfungsi sebagai media penerangan dan pendidikan tentang moralitas, etika, adat istiadat maupun religi. Macam-macam wayang golek yang ada di Museum Gubuk Wayang meliputi beberapa, yaitu wayang golek Cianjur, wayang golek Hanoman, wayang golek Lamsijan, wayang golek Menak Jawa Tengah, wayang golek Punakawan Bandung, wayang golek Punakawan Karawang, wayang golek Sesek, dan juga wayang golek Tegal. Wayang Jekdong. Wayang kulit jekdong ialah warisan budaya asli Jawa Timur, khususnya di kota Surabaya, yang mempunyai tutur kata khas Jawa Timur yang keras baik nada musik, karawitnya, dan nada dalangnya. Wayang kulit jekdong merupakan wayang yang mencirikan cerita, karakter, dan perilaku budaya asli Jawa Timur. Bentuk wayang kulit jekdong agak gemuk dari wayang gaya Surakartaan. Wayang ini mempunyai warna mencolok. Wayang sada. Sada dalam bahasa Jawa berarti lidi. Wayang sada berarti wayang yang dibuat dari lidi. Wayang sada dibuat pertama kali oleh Pak Marsono, warga desa wisata Bejiharjo, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Wayang ini dikenal sejak tahun 2011 dengan tujuan awal sebagai cenderamata desa wisata Bejiharjo. Wayang suket. Wayang suket pertama kali dibuat oleh Mbah Gepuk pada tahun 1905. Sejak itu, pembuatannya diwariskan secara turun-temurun. Wayang suket terbuat dari suket atau rumput. Namun, tidak semua rumput bisa dijadikan bahan, melainkan hanya rumput jenis kasuran atau rumput liar yang biasa dibuat pakan ternak. Rumput kasuran dipilih karena memiliki tekstur yang kuat, tidak mudah patah, dan juga mudah dianyam. Nilai-nilai yang mengakar pada wayang suket adalah ketelatenan, kesabaran, dan keuletan. Wayang Tengul. Wayang Tengul merupakan ikon kesenian tradisi wayang golek asli Kabupaten Bojonegoro dan sudah memperoleh pengakuan nasional. Kata tengul dalam penuturan masyarakat berasal dari kata menteteng dan metengul, yang artinya karena terbuat dari kayu terbentuk 3 dimensi, maka dalang harus metenteng atau mengangkat dengan serius agar metungul, yaitu muncul dan terlihat oleh penonton. Wayang Umbul. Umbul adalah permainan tradisional anak yang saat ini sudah mulai ditinggalkan. Permainan berupa gambar-gambar kecil yang diadu. Salah satu wujud gambar itu adalah gambar karakter wayang kulit. Dalam satu lembar kertas karton yang terdiri atas sejumlah kotak, memuat kisah yang selesai. Berdasarkan semua gambar umbul yang pernah dicetak, gambar umbul hanya dibagi dalam 2 golongan, yaitu seri lakon, hanya berupa gambar tokoh-tokoh, dan cerita
adanya narasi pendek. Nah, gimana teman-teman? Di Museum Gubuk Wayang Mojokerto ini kita disuguhkan berbagai macam cerita sejarah yang mungkin belum kita ketahui. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengunjungi langsung, silahkan mengunjungi Museum Gubuk Wayang Mojokerto. Usai sudah video penjelajahan di Gubuk Wayang Mojokerto ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.